Raffles adalah pesona. Raffles yang kala itu berusia 30 tahun berhasil meyakinkan Kongsi Dagang Inggris, East India Company atau EIC, bahwa Jawa adalah tanah harapan. Pada saat yang sama, minatnya terhadap ilmu pengetahuan yang meninggi, terutama dalam dunia kepurbangkalan dan sejarah kuno Indonesia. Raffles lahir di atas kapal Budakan pada 6 Juli 1781. Tak pernah ada yang meramalkan garis hidupnya akan menjadi seorang molekul berpengaruh. Kebesaran seorang intelektual Raffles teruntuk sejak dirinya berusia 14. Di masa remaja itu, Raffles harus menggantikan peran ayahnya sebagai tulang punggung keluarga. Raffles bekerja keras dalam pengabdiannya kepada AIDS. Ia tahu ada ibu dan 4 saudara perempuan yang harus dihidupi. Raffles memang putus sekolah, tapi tak berarti ia berhenti mempelajari banyak hal. Ajaib, lingkup ilmu yang dipelajari Raffles cukup luas sampai menyentuh perihal sains, bahasa, dan sejarah. Singkat cerita, ketertarikan Raffles pada pengetahuan makin jadi kala berteman dengan John Caspar Leyden. Perkawanan itu dimulai saat Raffles menjadi asisten sekretaris Gubernur Penang atau Malaysia pada 1805. Dikutip tim Heningan dalam buku Raffles dan Invasi Inggris ke Jawa 2015, dari pertemanannya dengan Leyden itulah Raffles berkesan dengan pengetahuan dan kezanan berpikir Leyden tentang Hindia Belanda. Buktinya makin hari intensitas diskusi antara Leyden dan Raffles makin masif. Mulai dari diskusi kisah filsafat timur, perlahan-lahan mulai menyentuh tradisi sastra Asia yang sesulit dan serumit filsafat Yunani. Alhasil dengan cepat Raffles dengan mengasah pengetahuan akan bahasa Melayu dan mencoba mempelajari sejarah setempat. Pasti juga ada pembicaraan santai tentang proyek yang sering dibahas namun lama tertunda untuk merebut Peomata, mahkota VOC Jawa Timur itu sendiri. Namun dalam percakapannya dengan John Leyden lah Raffles pertama kali memikirkan Jawa sebagai tanah harapan, tempat di mana seluruh mimpi kejayaannya pada akhirnya bisa terwujud, ungkap Tim Heningan. Pada akhirnya mimpi Raffles menginginkan kaki ke bumi Nusantara pun terwujud. Lord Minto atasan Raffles memang memiliki niat untuk mengusir Belanda dari tanah Jawa pada 1811. Sebagai bentuk keseriusan, 12.000 angkatan perang diterjunkan ke Batavia, pelabuhan Cilincing. Angkatan perang Inggris kala itu terdiri dari resimen Eropa dan India yang hampir sama besar. Dalam beberapa hari kompani takluk di bawah semimen itu demi mengukuhkan kemenangan atas Hindia Belanda. Bendera Inggris langsung dikibarkan di pinggir wilayah Laut Batavia. Saat itu pula secara resmi Lord Minto mengangkat Thomas Stafford Raffles sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda di bawah panji kekuasaan Inggris. Selama menjadi orang nomor 1 di Hindia Belanda, Raffles lagi-lagi belajar hal baru. Banyak ia menemukan adat istiadat, bahasa tempat, hingga mempelajari pengetahuan alam serta sejarah tanah harapan. Oleh sebab itu, banyak orientalis, terutama dari kalangan Belanda, mengakui peran Raffles dalam pengembangan studi tentang Indonesia apabila dengan diterbitkannya mahakarya Raffles The History of Java pada tahun 1817. Baumgart menambahkan pandangannya bahwa kesejatian Raffles sebenarnya adalah seorang antropolog ketimbang pegiat sejarah. Apabila buku History of Java tampak menyajikan banyak hal lebih dari sejarah, buku itu diakui sebagai suatu ensiklopedi yang mampu memberikan gambaran terkait kekayaan tersembunyi yang kandungan di bumi Nusantara. Juga ada pembicaraan santai tentang proyek yang sering dibahas namun lama tertunda untuk merebut tempatan mahkota VOC Jawa itu sendiri. Namun dalam percakapannya dengan John Leyden lah Raffles pertama kali memikirkan Jawa sebagai tanah harapan, tempat di mana seluruh mimpi kejayaan pada akhirnya bisa terwujud, ungkap Tim Heningan. Pada akhirnya mimpi Raffles meninggalkan kaki ke bumi Nusantara pun terwujud. Lord Minto
atasan Raffles memang memiliki niat untuk mengusir Belanda dari Jawa pada 1811. Sebagai bentuk keseriusan, 12.000 angkatan perang diterjunkan kepada tiap lawan Cileunci. Kami pernah mengulasnya dalam tulisan Sejarah Cileunci, sebuah kawasan penting di utara Jakarta. Angkatan perang Inggris kala itu terdiri dari resimen Eropa dan India yang hampir sama besar. Dalam beberapa hari, kompeni takut di bawah resimen itu. Demi mengurungkan kemenangan atas Hindia Belanda, bendera Inggris langsung dikibarkan di pinggir wilayah Laut Batavia. Saat itu pula, secara resmi Lord Mentor mengangkat Thomas Stafford ke atas sebagai gubernur jenderal Hindia Belanda di bawah panji kekuasaan Inggris. Mahakarya The History of Java. Selama menjadi orang nomor 1 di Hindia Belanda, Raffles lagi-lagi belajar hal baru banyak. Ia menekuni adat istiadat bangsa setempat hingga mempelajari pengetahuan alam semesta sejauh tanah harapan. Oleh sebab itu, banyak orientalis, terutama dari kalangan Belanda, mengakui peran Raffles dalam pengembangan studi tentang Indonesia. Apalagi dengan diterbitkannya Mahakarya Raffles The History of Java pada tahun 1817. Dari posisinya sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Raffles barangkali memang tak berhasil membersihkan problem yang ditinggalkan Belanda. Namun Raffles justru jadi orang yang mampu membawa angin segar kepada Hindia Belanda, termasuk memperkenalkan Candi Borobudur kali pertama kepada dunia. Borobudur hampir mustahil dapat dilihat hingga hari ini tanpa campur tangan Raffles. Sentuhan di tempat-tempat ini perambanan dari Boro-Boro atau Borobudur merupakan karya seni besar yang mengagumkan luasnya wilayah yang berisi bangunan yang di beberapa bagian tertutup oleh tumbuhan rimbun. Bagian-bagian dari bangunan yang ditata dengan anggun dan halus, banyaknya jumlah patung serta pahatan tokoh-tokoh yang menghiasi bangunan. Semua ini mengugah keheranan kita mengapa rentuhan itu sejak dulu diperiksa, digambar, dan diberi penjelasan tertulis sebagai cerita Raffles dari dalam bukunya The History of Java. Ketertarikan akan budaya, sejarah, dan karya seni itulah yang membuat Raffles semakin bersemangat mempelajari bahasa Jawa. Kiranya Raffles adalah Gubernur Jenderal Hindia yang mampu meluangkan waktu untuk belajar bahasa Jawa, bersimpati besar terhadap kaum Bumiputra. Karena itu zaman berikutnya Raffles lebih dikenal sebagai penulis The History of Java atau Sejarah Jawa daripada sebagai gubernur yang memperkenalkan sistem sewa tanah.